Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDN Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak William Hartanto yang merupakan Technical Analyst PT Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini Pak William, tadi sempat dibuka di zona hijau dan menyentuh ke level tertingginya di 6.004. Namun posisi ini tidak berlangsung lama. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dan ditutup di level 5.900-an. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, jadi kalau yang saya lihat ini sebenarnya kondisi yang wajar. Maksudnya begini, karena trennya IHSG saat ini masih konsolidasi dengan support 5.810 dan resisten pada 6.100. Jadi saat ini bergeraknya boleh bilang posisi tengah-tengahnya, di mana ya memang lebih mengarah pada bergerak menuju support ya. Jadi dengan kondisi begini, sebenarnya saham-saham yang merupakan penggerak atau mover dari indeks itu sendiri bisa dilakukan strategi buy on weakness. Jadi kalau saya melihat dari IHSG sebenarnya masih aman karena konsolidasi dan setiap penurunan yang terjadi ini bisa dijadikan peluang untuk buy. Itu sih yang saya lihat pada IHSG sejak bulan April. Baik, konsolidasi ini lebih ke arah sampai kapan ini, Pak William? Saya kira bisa sampai 2 minggu ke depan. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan bulan Mei ini kan market juga ada libur lebaran, lalu juga ada sell in Mei, yang mana orang percaya itu saatnya untuk lebih wait and see pada market, yang mana saya perkirakan market bisa mungkin lebih sepi daripada perdagangan bulan kemarin, jadi mungkin masih agak lama konsolidasinya. Kalau estimasi saya sih sekitar 2 mingguan. Oke, sell in Mei masih berlaku Pak untuk tahun ini? Sebenarnya setiap tahun pasti ada, cuman perbedaannya adalah apakah penurunannya benar-benar dalam atau tidak. Sedangkan tahun lalu saya lihat bulan Mei itu kan IHSG juga masih bullish. Jadi perkiraan saya tahun ini sell in Mei mungkin ada, cuman mungkin penurunannya juga biasa aja. Memang pada dasarnya kan market kita lagi sepi sentimen banget ya, jadi alasan turunnya pun sebenarnya nggak ada gitu loh. Mungkin turunnya cuman sedikit aja gitu loh. Konsolidasi dan pola pergerakannya hampir sama dengan pergerakan hari ini dan pergerakan IHSG dalam beberapa pekan terakhir. Ya, hampir sama. Baik, tadi Anda jelaskan Pak William, di tengah dari konsolidasi volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, ini merupakan momentum untuk masuk kepada sektor dan saham-saham tertentu begitu. Anda lebih merekomendasikan kemana ini Pak? Kalau kita perhatikan rotasi dari pergerakan sektoral ini juga cukup cepat terjadi. Perbankan mengalami penguatan, kemudian lebih cenderung kembali tertekan. Profit taking setelah menyentuh atau memang posisi dirasa cukup untuk ambil profit juga dilakukan oleh para investor asing, Pak William. Ya betul, perpindahan dananya cepat sekali memang belakangan ini. Cuman saya lihat kenapa pemilihan saya tadi pertama di index mover, karena memang kalau mereka yang menguat atau melemah kan pasti akan tercermin langsung di IHSG-nya. Misalnya saham-saham big bank seperti BCA, Mandiri, BNI, dan TBRI. Kalau misalnya mau sektor yang lainnya, yang saya jadikan pilihan itu komoditi. Dalam hal ini saya lebih highlight-nya ke CPO. Itu, jadi dua sektor yang saya jagokan sebenarnya di perbankan dan di CPO. Karena sentimennya masing-masing ada. Kalau CPO karena mengikuti dari harga CPO-nya itu sendiri yang sudah menjadi sentimen kan menguat terus. Sekarang saja dari tembus di atas Rp4.000. Iya. Dan itu juga tercermin di kuartal pertama 2021, ini kinerja dari beberapa emiten yang ada atau berbasis CPO ini mengalami penguatan yang cukup signifikan begitu.